Nama saya Muhammad Umar Al-Faruq. Saya berasal dari uh, saya mahasiswa kampus Telkom University Surabaya, kelas YF 0303 dengan NIM 1203230004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari beberapa review kuliah kamu. Jadi untuk di sini saya akan mempersingkat beberapa karena ini ada 20 slide total. Jadi beberapa yang tidak dibaca. Jadi untuk fullnya itu berada di dokumen nanti. Oke, pertama dari Bapak Mambaul Izam, yaitu pada urutan pertama, nah itu adalah menjadi garda digital di balik keselamatan pasien. Jadi ini menjelaskan tentang IT yang berada di rumah sakit. Oke, dunia kesehatan modern didukung oleh ekosistem teknologi yang kompleks. Peran praktisi IT di rumah sakit bukan hanya tentang pemeliharaan teknis. Oke, kerja cukup. Terus untuk kompleksitas IT di rumah sakit. Oke, di sini untuk kompleksitas IT di rumah sakit adalah menghadapi tekanan tinggi mulai dokter atau perawat, manajemen, terus mengelola sistem vital gitu, terus beberapa juga lain. Terus untuk contohnya itu komunikasi efektif adalah kunci, menerjemahkan bahasa teknis menjadi bahasa awam ya untuk koordinasi dengan lancar. Jadi dalam IT itu bisa digunakan untuk koordinasi dalam bahasa juga. Oke, next terus untuk etika benteng terakhir keamanan data pasien. Di sini juga untuk kayak dalam IT itu terdapat juga kan ada keamanan cyber, jadi cyber security. Jadi dalam data keamanan dari pasien itu aman. Jadi contohnya itu rasa penasaran tanpa wewenang. Jadi kan terdapat juga ada namanya apa yang lain orang lain tuh adalah mengintip data pasien terkenal. Jadi contohnya mengintip data artis gitu. Di sini dalam IT itu terdapat juga kewenangan untuk melindungi. Jadi IT itu berguna untuk itu juga. Terus ada integritas data telah tidak bisa merekam medis demi kepentingan pribadi. Jadi seperti ada data pasien sebelum yang ada itu tidak dapat diedit karena terdapat juga keamanan dalam IT itu. Oke, next untuk mindset patient safety first. Oke, dalam mindset dalam IT ini juga pertama adalah prioritaskan pasien. Jadi walaupun IT kesehatan juga tetap kembali ke setan awal, yaitu rumah sakit adalah memprioritaskan pasien. Oke, jadi setiap keputusan teknis harus dipertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan pasien. Jadi IT juga mempertimbangkan juga dalam IT juga pakai ini apa enggak itu boleh. Terus kesiapsiagaan 24/7 atau 3/1. Terus ini adalah profesional IT yang harus siap untuk kegawat daruratan nanti. Terus untuk pengembangan berbasis keselamatan. Jadi mulai dari jaringan hingga aplikasi, fokus keamanan dan keandalan. Ya. Terus untuk masa depan AI, oke. AI dan robotika dalam kesehatan. Jadi AI dalam robotika dalam kesehatan adalah membawa AI robotika ke garis depan, mempermudah registrasi dan membantu diagnosis awal. Jadi dalam AI ini apa diagnosisnya ini apa itu? Itu. Oke, next. Terus untuk pesan untuk generasi muda. Jadi untuk generasi IT-nya maksudnya. Pertama adalah dedikasi kemanusiaan. Jadi IT dalam rumah sakit itu dapat juga dedikasi kemanusiaan. Jadi setiap baris kode bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi kode-kode mungkin ada IT itu. Terus untuk fondasi etika. Jadi etika juga dalam IT yang terdapat di rumah sakit juga harus kuat moralnya gitu. Terus untuk adaptasi teknologi. Jadi terdapat adaptasi teknologi. Jadi ada harus dari anggaplah kita udah mahir teknologi, tapi ada teknologi baru yang belum kita kuasai. Jadi harus beradaptasi dulu, jangan langsung asal pakai. Tiba-tiba langsung asal pakai ke pasien, takutnya salah itu bahaya. Oke, lanjut kepada kuliah tamu kedua, yaitu Bapak Muhammad Rifat mungkin ya. Bapak Rizky Muhammad Rifat, oke. Itu adalah integritas jantung ibu kota, jadi IKN. IKN tentang IT, oke. Oke, ini membangun IKN adalah membangun fondasi peradaban digital, oke. Oke, pertama IKN sebagai kanvas digital. Jadi untuk IKN itu digadaikan sebagai kanvas digital Indonesia. Jadi visi IKN sebagai kota cerdas menurut pelabuhan pemerintahan. Namun kecanggihan oke, ini berbanding lurus dengan kompleksitas risiko. Oke. Terus untuk integritas juga terdapat juga hal teknis yang jelas adalah integritas, objektivitas dan penghormatan privasi. Jadi juga penjelasannya tidak terlalu banyak karena waktunya sedikit. Oke, lanjut kepada tantangan. Oke, tantangan ini tantangan nyata adalah antara kecepatan
dan keamanan. Jadi dalam KN juga terdapat juga kecepatan dan keamanan. Jadi untuk kecepatan itu kecepatan dari teknologi, terus keamanan juga keamanan dari perlindungan dari teknologi itu. Jadi pertama adalah hindari kata sandi yang mengirim data sensitif melalui aplikasi tidak aman. Jadi seperti mengirim aplikasi kepada sandi kepada aplikasi ilegal gitu. Terus untuk profesional ini diuji berani menolak permintaan yang melanggar SOP. Jadi kalau memang ada perintah yang melanggar SOP, tolak aja, tolak gitu, tolak aja, tolak. Terus keamanan bukan bumbu pelengkap. Jadi keamanan itu adalah fondasi utama. Jadi keamanan itu dijadikan sebagai benteng utama ya, bukan sebagai kalau emang udah serang baru kasih keamanan, bukan itu. Oke, next lanjut pada menuju Universitas Mas. Jadi untuk menjelaskan kalau Bapak Muhammad Muhammad Rifki itu apa ini adalah teknologi bersifat netral, namun cara manusia menggunakan tidak pernah netral. Jadi teknologi kan bagus, tapi ada juga yang menggunakan tidak bagus gitu. Oke, jadi maka membutuhkan jadi IT itu bukan hanya apa infrastrukturnya canggih, tapi juga manusia. Jadi harus SDM-nya juga harus tinggi. Jadi manusia kita. Jadi harus memiliki moral yang kuat itu. Maka yang menjadi Indonesia Emas 2045. Karena lanjut kepada urutan 3 adalah meniti integritas, harmoni, etika, kompleksitas di industri teknologi. Itu ini disampaikan oleh Ibu Alisa Felia ya. Oke, tentang industri teknologi yaitu atau bisa magang atau kerja sama. Pertama adalah lebih sekedar kode fondasi. Jadi dalam fondasi profesional IT itu adalah pertama adalah karakternya itu harus ada. Jadi karakter, terus kepercayaan dan juga tanggung jawab. Jadi harus ada ketiga-tiganya, tidak boleh hilang salah satu. Jadi anggaplah karakternya tidak ada, maka mungkin tidak mungkin karakter tertentu kan. Jadi karakternya acuh, jadi random aja. Jadi ketiganya harus ada. Oke. Next kepada fondasi kuat untuk disiplin dalam pemrograman. Jadi dalam pemrograman harus disiplin adalah pertama ada logika algoritma, jadi objek OOP-nya, terus adaptasi bahasa. Jadi semuanya itu harus disiplin semuanya dalam ketika kita berada dalam industri teknologi. Jadi tidak boleh dikurangi salah satu. Harus disiplin. Nah, kalau memang dikurangi mungkin bisa, tapi tidak efektif. Oke, next. Nah, terus etika profesi, amanah. Oke, di sini sebagai bagian dari kaum Indonesia, Ibu Alisa Felia membawa nafas nilai akhlak. Jadi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu untuk akhlak bagi Ibu Alisa Felia. Jadi contohnya itu adalah keras menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa. Jadi harus ada enkripsi gitu. Oke, next ada juga Ibu Alisa Felia dia memberikan prinsip PAPA, yaitu adalah privacy, property, akurasi, dan accessibility. Privacy melindungi informasi pribadi, akurasi memastikan kebenaran keterangan data atau non-hoax. Terus properti menghormati hak kekayaan intelektual dan juga accessibility adalah memastikan akses yang adil dan merata. Gitu. Oke, next pada ini adalah kunci. Oke, jadi pertama adalah pesan kuat untuk membuat tulisan tidak selalu dimulai dengan kemudahan. Pasti ada kesalah jurusan atau gimana itu Ibu Alisa Felia menjelaskan seperti itu. Jadi semua itu memiliki berat awalnya, tapi tidak menyadari adalah seni memecahkan masalah. Jadi walaupun algoritma susah, tapi itu adalah seni dari memecahkan masalah. Jadi menekankan sebuah orang memiliki ritme pelajaran masing-masing. Oke, next. Terus kepada dinamika kerja. Oke, dinamika kerja adalah pertama startup, tidak cepat, struktur horizontal, komunikasi visual, dan menuntut pembelajaran mandiri. Terus ada juga korporasi atau BUMN. Jadi terdapat juga kepatuhan SOP ketat. Jadi terdapat dua ya, startup dan juga ini. Jadi dalam dinamika kerja itu ada ini dua-duanya. Oke, next. Kepada strategi karir. Oke, di sini adalah untuk validasi AI. Jadi strateginya adalah untuk validasi AI di sini. Oke. Validasi AI juga tidak harus industri konteks. Jadi manusia harus memvalidasi. Jadi tidak harus kopas-kopas, nggak boleh. Terus integrasi solusi itu mampu mengintegrasi hasil AI ke solusi. Oke, jadi terus juga AI sebagai asisten. Jadi AI itu asisten, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai orang yang mengerjakan, enggak, tapi sebagai asisten. Oke, next magang. Di sini adalah Maksudnya magang adalah emas menuju Indonesia dunia. Jadi emas menuju dunia gitu. Jadi magang adalah jadi ketika magang maksimalkan ketika magang itu. Terus udah membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan itu bangun dari awal itu.
Jadi walaupun semuanya itu harus dibangun dari awal untuk kepercayaan dari magang itu. Jadi ketika kepercayaan maka kita akan terima dalam magang itu. Jadi keterima langsung jadi karyawan tetap itu, bukan hanya magang. Oke. Nah di sini untuk interpretasi pribadi. Jadi interpretasi pribadi saya adalah komitmen belajar sebanyak hayat kunci dan relevan. Jadi teknologi itu dapat berubah, tapi kita harus bisa melakukan namanya adaptasi. Jadi sistem untuk beradaptasi mengikuti regulasi ancaman cyber kewajaran karena teknologi berubah, jadi juga ancaman juga berubah. Jadi keamanan juga harus berubah, harus lebih kuat. Adaptasi perlukan. Jadi adaptasi dalam pemerintahan digital itu harus adaptasi juga. Jadi semua yang terbaru harus kita adaptasikan. Nggak boleh kita pakai versi yang terlama, karena itu mungkin keamanannya lebih rendah. Terus inovasi konstan. Jadi industri bergerak cepat. Jadi semua itu harus memiliki inovasi konstan. Jadi semua harus bergerak cepat. Oke, kembali ke saya dan sebagai mahasiswa informatika, saya menyadari bahwa komitmen ke belajar tidak boleh bersifat musiman. Jadikan belajar sebagai kebiasaan hidup. Oke. Itu mungkin dari saya.